Pada saat jatuh tempo 1 Juli, landscape catatan pembayaran wesel dan bunga sebagai berikut. Hutang wesel didebit 100.000, kemudian hutang bunga didebit 2.000, sedangkan gas dikredit 102.000. Penerbitan wesel tanpa bunga. Pada tanggal 1 Maret, landscape mengeluarkan 102.000 4 bulan wesel tanpa bunga ke Castle National Bank. Nilai sekarang dari wesel adalah 100.000. Landscape mencatat transaksi sebagai berikut. Kas 100.000, kemudian hutang wesel 100.000. Landscape menyusun laporan keuangan setengah tahunan. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar $2.000 pada tanggal 30 Juni sebagai berikut. Beban bunga sebesar $2.000 pada wesel bayar sebesar $2.000. Pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli, landscape harus membayar nilai nominal wesel. Wesel bayar sebesar 102.000 pada kas sebesar 102.000. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo. Sebagian obligasi, wesel hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal. Kecuali hutang jangka panjang yang jatuh tempo jika 1. Diselesaikan dengan aset, 2. Dibiayai kembali, 3. Dikonversi menjadi saham biasa. Hutang jangka pendek yang akan dibiayai kembali. Secara khusus, perusahaan bisa mengecualikan kewajiban jangka pendek dari liabilitas jangka pendek jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, perusahaan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, ini untuk mengilustrasikannya, Haddad Company menyediakan informasi terkait dengan wesel bayar sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan wesel bayar sebesar 3 juta pada tanggal 30 November 2011. Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2012. Tanggal pelaporan Haddad adalah 31 Desember 2011. Yang kedua, Haddad berniat untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman, membiayai kembali pinjaman sampai dengan 30 Juni 2013. Laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2011 diizinkan untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2012. Yang ketiga, dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan kembali pinjaman akan selesai pada tanggal 15 Januari 2012. Haddad tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, ini contoh penyajian grafis dari peristiwa pembiayaan kembali. 31 Desember 2011, liabilitas sebesar 3 juta. 15 Januari 2012, pembiayaan kembali selesai dilakukan. 28 Februari 2012, jatuh tempo pembayaran liabilitas. 15 Maret 2012, laporan resmi untuk penerbitan. Dalam hal ini, Haddad harus mengklasifikasikan wesel bayar sebagai liabilitas jangka pendek karena pembiayaan kembali tidak selesai pada 31 Desember 2011. Tanggal pelaporan keuangan. Jika pembiayaan kembali selesai sebelum 31 Desember 2011, Haddad dapat mengklasifikasikan kewajiban wesel tersebut sebagai bagian tidak lancar. Alasannya,
Pembiayaan kembali liabilitas setelah tanggal laporan posisi keuangan tidak mengaruhi likuiditas atau solvabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan. Pelaporan harus mencerminkan perjanjian kontrak yang berlaku pada tanggal tersebut. Hutang dividen adalah jumlah utang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan mengasumsikan liabilitas yang menetapkan pemegang saham dalam posisi kreditor dalam jumlah dividen yang diumumkan. Oleh karena itu, perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun pengumuman, yang umumnya dibayar pada waktu 3 bulan. Di sisi lain, perusahaan tidak mengakui akumulasi dividen, tetapi dividen yang tidak diumumkan atas saham preferen kumulatif sebagai kewajiban dikarenakan tunggakan saham dividen preferen bukan merupakan kewajiban sampai Dewan Direksi mengotorisasi pembayaran. Uang muka dan deposito pelanggan. Liabilitas ini meliputi deposito tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan juga dapat menerima deposit dari pelanggan untuk menanam kinerja kontrak atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan. Pendapatan diterima di muka. Penerimaan pembayaran sebelum penyerahan jasa. Laporan posisi keuangan harus melaporkan kewajiban setiap komitmen yang dapat ditukar dengan barang dan jasa. Laporan laba rugi harus melaporkan pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan. Contoh mengilustrasikan logo University menjual 10.000 tiket musim sepak bola dengan harga masing-masing 50 untuk jadwal 5 pertandingan. Bagi University mencatat penjualan tiket tersebut sebagai berikut. Gas didebit 500.000. Kemudian pendapatan tiket diterima di muka, dikredit 500.000. Setelah setiap pertandingan, logo University membuat ayat jurnal berikut. Pendapatan tiket sepak bola diterima di muka, didebit 100.000, kemudian pendapatan tiket sepak bola dikredit 100.000.